Baik, shalom bagi kita semuanya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Elva Rosaris Tumorang. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Teknologi Informasi semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak dosen saya, Pak Chandro Pardede. Di sini Bapak Chandro Pardede memberikan saya tugas memberikan contoh lain dari Grab dan Tree. Saya akan menjelaskan tugas saya yang pertama, yaitu tugas satu Grab Search dari rute terminal Medan menuju Siantar yang dimana menggunakan aplikasi KAI. Baik, dalam tugas saya yang pertama yaitu Grab Search dari rute terminal Medan ke Siantar menggunakan aplikasi KAI, saya akan menjelaskan kode pemrogramannya yang dimana pada line pertama yaitu import HEPKey. Import HEPKey ini artinya yaitu kita mengimpor library HEPKey yang dimana HEPKey digunakan untuk membuat priority queue atau antrian prioritas. Dalam uniform cost search atau UCS, ini artinya dipakai untuk selalu memilih jalur dengan biaya terkecil terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu dev uniform underscore cost underscore search grab start goal tutup kurung titik dua, yang artinya di sini memanggil fungsi uniform cost search. Parameternya yang dimana ada grab start goal, yang dimana grab di sini yang berarti sebagai peta atau rute dalam dalam bentuk dictionary. Start adalah kota awal dan goal adalah kota tujuannya. Cek apakah start dan goal ada di dalam graf. If start not in graph or goal not in graph, return float in F, tanda kurung siku. Artinya yaitu kita mengecek apakah kota awal dan tujuan ada di dalam graf. Jika tidak ada, jika tidak ada float in F, ini artinya yaitu sebagai jarak tak hingga, artinya tidak bisa dicapai atau rute kosong. Adalah merupakan antrian prioritas. Pointer berisi Selanjutnya yaitu pointer berisi total biaya, not underscore sekarang, jalur underscore tempuh. Pointer sama dengan tanda kurung siku 0, start, tanda kurung siku, tutup kurung tanda kurung siku. Artinya di sini yaitu biaya 0, not adalah start di sini adalah kota awal, sedangkan jalurnya adalah kosong. Explore sama dengan set tanda kurung. Di sini berarti membuat himpunan kosong untuk menyimpan kota yang sudah dikunjungi agar tidak diproses secara berulang. Di sini artinya kita menandai kota yang sudah kita lewati. While pointer. While pointer ini artinya selama masih ada kota dalam antrian, algoritma akan terus berjalan. Total cost current node paid sama dengan have key titik have of dalam kurung pointer. Di sini artinya yaitu kita mengambil data dengan biaya paling kecil dari pointer, disimpan ke total cost atau total jarak saat ini. Current node itu kota yang sedang diperiksa, sedangkan path itu adalah jalur yang sedang ditempuh. Lewati jika node sudah diperiksa. If current underscore node in explored. Continue. Artinya di sini adalah jika kota sudah pernah diperiksa, lewati dan lanjutkan ke iterasi berikutnya. Tandai tandai kota yang sudah dikunjungi. Explored at dalam kurung current node. Ini berarti menambahkan kota ke dalam set explored. New underscore path sama dengan path mm, eh new underscore path sama dengan path tambah buka kurawal tanda kurung siku current node. Ini artinya yaitu menambahkan kota saat ini ke jalur perjalanan serta membentuk rute bar. Jika sampai tujuan, if current underscore node
tanda sama dengan dua kali, goal titik dua. Artinya di sini adalah jika kota sekarang adalah kota tujuan, kembalikan total jarak jalur lengkap dan algoritma langsung berhenti. Tambahkan tetangga ke pointer. For neckboard, distinct in graph get buka kurung current node, tanda kurung kurawal, tutup kurung items, tanda kurung titik dua. Artinya di sini adalah kita mengambil semua kota yang terhubung dengan kota sekarang. Kita mengambil kota yang sedang terhubung ke kota sekarang. Yang dimana yaitu neckboard di sini berarti sebagai kota tetangga, sedangkan distance jarak ke kota tersebut dan get di sini untuk get di sini untuk mencegah terjadinya error jika key tidak ada. If neighbor not in exploring. Arti if neighbor if neighbor not in explored ini artinya adalah hanya tambahan hanya tambahkan kota yang belum diperiksa atau dilewati. Have titik have push dalam kurung pointer total cost tambah distance neckboard under command new underscore pad tutup kurung. Artinya di sini adalah masukkan ke antrian prioritas biaya baru biaya baru ke biaya baru sama dengan biaya lama tambah jarak kota tetangga dan jalur terbaru. Return float dalam kurung in F, tanda kutip 2 in F, koma tanda kurung siku, artinya di sini yaitu jika semua kemungkinan sudah dicoba tapi tidak sampai ke tujuan, kembalikan jarak tak hingga dan rute kosong. Grab Grab rute perjalanan Medan ke Siantar. Grab sama dengan tanda kurung kurawal, Medan, tanda kutip Medan, titik dua buka tanda buka kurung kurawal, tanda kutip Lubuk Pakam sama dengan 35, tanda kutip tebing tinggi sama dengan titik 260, tanda kutip Binjai titik 225, tutup kurung kurawal. Ini artinya yaitu graf adalah representasi peta dalam bentuk diksioneri atau kota. Dalam bentuk diksioneri kota, tetangga kota, jarak tetangga dan jarak. Ini adalah tetangga, sedangkan ini adalah jaraknya. Maksudnya adalah Medan bertetangga dengan kota Lubuk Pakam, sedangkan kota Lubuk Pakam bertetangga dengan tebing tinggi, dan begitu juga sebaliknya tebing tinggi bertetangga dengan kota Binjai. Artinya di sini yaitu Medan ke tebing tinggi berjarak 60 kilometer, sedangkan Lubuk Pakam ke Binjai berjarak 25 kilometer. Begitu juga dari kota Lubuk Pakam sampai ke Perapat, semua memiliki tetangga kota dan memiliki jarak kilometer setiap kota. Cari rute dari Medan ke Pematang Siantar. Total jarak underscore total underscore jarak sama dengan koma rute sama dengan uniform Kosers Grab Medan Pematang Siantar. Medan Pematang Siantar artinya di sini mencari rute dari Medan ke Pematang Siantar yang dimana hasilnya ini adalah total underscore jarak serta rutenya. Yang selanjutnya yang tadi yaitu if rute print eh, tanda buka kurung tanda kutip dua tugas rute perjalanan Medan ke Siantar print dan buka kurung tanda kutip dua rute terpendek titik dua tanda kutip dua koma tanda kutip dua tanda panah tanda kutip dua titik join
dalam kurung rute tutup kurung. Ini berarti yaitu to mm, ini berarti menggabungkan list menjadi string dengan tanda panah. Total total jarak sama total jarak mm, ini artinya kita menggabungkan rute untuk mendapatkan rute yang terbaik dalam perjalanan. Ini menggabungkan list menjadi string dengan tanda panah. Print total jarak titik dua tanda kutip dua total underscore jarak tanda kutip kilometer. Ini artinya kita menampilkan total jarak perjalanan. Else, else artinya dijalankan jika kondisi if rute bernilai false atau salah. Print buka kurung rute tidak ditemukan. Artinya dijalankan jika kondisi if rute yang saya katakan tadi bernilai false dalam konteks ini berarti variabel rutenya kosong. Dari hasil codingan atau kode program saya di atas, rute teroptimal dari Medan ke Pematang Siantar yaitu kita kita menggunakan aplikasi KI dari Medan ke Pematang Siantar melewati tiga kota, melewati satu kota yaitu dari Medan, Lubuk Pakam melalui Pematang Siantar dengan jarak 100 kilometer. Cara kerja algoritma ini secara singkat yaitu kita mulai dari Medan, pilih jalur dengan jarak paling kecil, hitung total jarak, hindari mengunjungi kota yang sama dua kali, berhenti saat sampai di kota Siantar karena menggunakan priority QQ, hasilnya adalah jalur dengan jarak yang terpendek. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas saya yang kedua, research dari rute Terminal Medan ke Siantar menggunakan aplikasi KAI. Yang pertama di line pertama yaitu from collection import DQ. Artinya di sini kita mengimpor DQ dari library collection. DQ digunakan sebagai queue atau antrian. BVS di sini menggunakan prinsip FIFO atau freeze in first out. Def BVS underscore tree underscore search grab star goal. Artinya di sini kita memanggil fungsi BVS underscore tree underscore search grab di sini sebagai peta kota, sedangkan start di sini kota awal dan goal adalah kota tujuan. Cek apakah start dan goal ada di dalam graph. If start not in graph or goal not in graph. Return tanda siku tanda siku 2. Maksudnya tanda siku. Artinya di sini yaitu kode ini untuk validasi kota awal dan tujuan. Kota awal ada atau tujuan tidak ada dalam graf, kembalikan list kosong. Q untuk BVS Q sama dengan DQ, tanda buka kurung, tanda siku buka kurung start, koma tanda siku start, tutup kurung, tanda siku tutup kurung. Artinya di sini yaitu Artinya di sini yaitu menambahkan antrian queue. Isi yang di mana isi pertamanya yaitu while queue, current node, pet sama dengan queue, titik pop left, tanda kurung. While queue ini artinya selama masih ada kota dalam antrian, algoritma akan terus berjalan. Sedangkan kode yang ini artinya mengambil semua elemen paling depan dalam queue. BVS selalu mengambil yang pertama masuk, disimpan ke current node dan pet. Tambahkan semua tetangga ke queue, research, titik dua tanpa explorer, set, tutup kurung. Artinya yaitu kita menambahkan semua anggota queue tanpa tanpa explore dari set. For neighbor in graph titik get buka kurung current underscore node tanda kurung kurawal tutup kurung titik dua. Artinya di sini yaitu mengambil semua kota yang terhubung dengan kota sekarang. BVS tidak peduli dengan jarak atau berbeda dengan UCS yang tadi pada contoh yang pertama, yaitu menambahkan semua tetangga ke queue.
New underscore pet sama dengan pet tambah ke tanda kurung siku neckboard. Artinya di sini adalah kita menambahkan tetangga ke jalur sebelumnya untuk membentuk rute baru. Q titik A pen tanda kurung neckboard, koma new underscore pet. Di sini artinya yaitu mm, di sini artinya yaitu menambahkan tetangga ke jalur sebelumnya untuk membentuk rute baru. Q titik apen tanda kurung neckboard, koma neopet tanda tutup kurung. Artinya di sini kita menambahkan tetangga ke dalam ke belakang antrian akan diproses sesuai urutan masuk. Return tanda kurung siku di sini artinya jika kemungkinan sudah diperiksa tapi tidak sampai tujuan, kembalikan list yang kosong. Grab rute perjalanan. Grab sama dengan tanda kurung kurawal. Artinya jika semua kemungkinan sudah diperiksa, artinya di sini yaitu eh, dari dari eh, tanda kutip satu Medan titik buka kurung kurawal Lubuk Pakam sama dengan 35 tebing tinggi titik 260 bin J titik 225. Artinya di sini graf adalah representasi data format kota ini dan format kota ini Medan adalah format kota sedangkan Lubuk Pakam adalah sebagai tetangga dan 35 ini adalah sebagai jarak. Begitulah dari Medan sampai Parapat memiliki jarak kota dan tetangga kotanya masing-masing. Cari rute dari Medan ke Pematang Siantar. Rute sama dengan BVS underscore 3 underscore gerak search grab Medan, Pematang Siantar. Artinya di sini yaitu kita mencari rute dari Medan ke Pematang Siantar yang di mana hasilnya ini disimpan dalam variabel rute. If rute artinya di sini jika rute tidak kosong berarti berarti ditemukan. Print tugas 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 research BVS print print rute ditemukan di tanda kutip dua tanda panah tanda kutip dua titik join buka kurung dalam kurung rute tutup kurung. Artinya di sini menggabungkan list ini menjadi string dengan tanda panah. Print jumlah tanda kutip dua jumlah kota titik dua tanda kutip len eh, tutup kurung rute koma tanda kutip dua simpul tutup kurung. Artinya di sini itu kita menampilkan kota yang dilewati als print print rute print buka kurung tanda kutip dua rute tidak ditemukan tutup kurung tanda titik. Di sini artinya yaitu kita jika rute kosong tampilkan pesan bahwa jalur tidak ada. Hasilnya yaitu tugas dari research di ditemukan rute yang ditemukan ya dari Medan ke dari rute ditemukan dari penjelasan saya yang tadi ini adalah hasil codingannya yang dimana tugas research BPS rute ditemukan dari Medan mm, Medan dari kota Medan baru melewati kota Lubuk Pakam lalu sampai di Pematang Siantar. Jumlah kota yang dilewati untuk sampai ke Pematang Siantar ini adalah tiga simpul. Ketiga simpul yang ketiga yaitu Pematang Siantar. Simpul yang ketiga yaitu Pematang Siantar. Penjelasan ini secara singkat, secara menyeluruh dari kodingan ini yaitu kita mulai dari kota Medan, kunjungi semua tetangganya dulu, lalu tetangga dari tetangga, terus melebar sampai ke tujuan ditemukan. Kesimpulan dari kodingan tugas yang kedua saya yang ini adalah karena BVS mencari berdasarkan level atau kedalaman, maka hasilnya adalah jalur dengan jumlah simpul paling sedikit, bukan jarak yang terpendek. Sekian presentasi tugas saya praktikum grab dan tri mata kuliah kecerdasan buatan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang saya lakukan. Terima kasih.